Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muasrah Ulil Albab, NIM 223101010006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Rofiatul Darajah dengan NIM 224101018. Perkenalkan, nama saya Jasmina Sasyah Diladarama dengan NIM 101010089. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Bagaimana pengertian filsafat Pancasila? Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan nilai dan pemikiran secara substansi dan isi yang mencakup pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan realitas suatu budaya setiap bangsa yang bertujuan untuk mendapatkan pokok-pokok makna yang mendasar. Dan menurut Ruslan Abdul Ghani bahwa Pancasila dikatakan filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh devanda-vandem yang dituangkan dalam suatu sistem. Sedangkan menurut Notonegoro bahwa filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, jika menurut Notonegoro bahwa filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Selanjutnya, bagaimana urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat? Pancasila sebagai sistem filsafat sangat urgensi bagi pengembangan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dibahas sebagai berikut. Pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menciptakan dan membangun alam pemikiran bangsa Indonesia yang memiliki akar nilai dan ciri budaya bangsa Indonesia, sehingga Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki karakteristik yang berbeda dengan ideologi bangsa lain. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat secara mendasar diletakkan dalam jiwa bangsa dan jiwa bangsa Indonesia agar dapat memajukan harga diri dan martabat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka baik secara material maupun spiritual. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai filsafat dapat menjadi dasar acuan menghadapi tantangan dan dinamika global serta revolusi industri yang dapat menunturkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, nasionalisme, dan nilai-nilai luhur ideologi. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi penopang yang kuat sebagai way of life untuk menjadi pedoman hidup yang mengatur tata cara berpikir dan bertingkah laku secara seimbang dan harmonis tentunya. Hal ini berperan untuk menangkal tingkah laku, moral, dan lemahnya mental seorang. Sekarang akan kita bahas tentang landasan filsafat Pancasila. Di sini membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan hanya ditunjukkan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang landasan filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat berarti kita mengungkapkan kebenaran konsep-konsep Pancasila yang ditujukan untuk bangsa Indonesia dan manusia pada umumnya. Pancasila sebagai filsafat menyelidiki tentang 3 hal, yaitu ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Secara ontologi dapat diketahui sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila, di mana sila Pancasila yang terdiri dari 5 sila bukan berdiri sendiri-sendiri, tetapi memiliki dasar keterkaitan antara satu dengan lainnya. Sedangkan epistemologi berarti upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai sistem pengetahuan. Dalam hal ini, Pancasila sudah menjadi sistem yang terpercaya. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas
dalam menjadi sistem pengetahuan. Dan yang terakhir adalah aksiologi. Aksiologi dapat kita kaji sebagai Ipolek Sosbud Hamkamnas, yaitu Pancasila sebagai sistem ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan sistem pertahanan keamanan nasional. Sekian.